Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini bertandang atau bersilaturahim kepada salah satu paranormal Nusantara. Beliau adalah yang dikenal dengan di lingkungan masyarakat sekitar menyebutnya dengan Gus Empu, yang nama aslinya Iska Muhaimin. Nah, ini beliau punya banyak simpanan ilmu atau wejangan-wejangan dari perjalanan spiritualnya di waktu mudanya dulu. Ini ada yang unik Gus Empu. Sampean pernah bicara tentang puasa menemui suaranya sendiri. Nah, ini kita puasa menemui suaranya sendiri ini kan sangat langka dan asing bagi kita. Ini dijelaskan bagaimana wejangannya puasa menemui suaranya sendiri itu. Monggo, Gus Empu. Istilahnya puasa menemui suaranya sendiri itu contoh aja kecil, kita itu punya niatan ke barat jam 7. Jam 7 pagi saya harus ke barat. Yang istilah bahasa menemui suaranya sendiri, berarti kita kan sudah mengucap kalau kita mau ke barat jam 7. Nah, pas jam 7 kita ada resiko apapun Ya, harus menemui. Satu contoh menemui seseorang. Kita contoh yang jelas. Iya. Kita misalnya mau ke pasar, mau ke pasar atau janjian dengan teman. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti kita mau ke pasar, nanti aku ke pasar beli bako gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah sudah nyampe, udah mengucap, terus kita itu harus melakukan ucapan itu, menemui ucapan itu, menemui ucapan yang kita ucapkan, artinya menepati ucapan kita. Menemui ucapan kita. Itu artinya jadi kita ke pasar beli bako gitu ya. Nah, jadi kita itu ke pasar itu yang kita beli harus bako dulu. Nah, setelah beli bako itu ya terserah kita beli apapun. Apa yang kita ucapkan tadi kita tepati dulu. Kita tepati dulu, yaitu namanya istilah itu puasa menemui suaranya sendiri. Nah, itu artinya apa? Kita disuruh leluhur kita atau wejangan itu berarti kita disuruh menjadi orang yang amanah pada ucapannya sendiri. Jadi kita itu perjalanan kita itu ojo goro, kudu jujur, ojo sombong, ojo dendam. Jadi itu istilahnya itu laku kita itu harus seperti itu. Jadi kita bisa menemui ucapan kita sendiri. Kita itu harus bisa menjalankan ojo goroh, kudu jujur, ojo sombong, ojo dendam. Baru kita itu bisa menjalankan puasa menemui ucapannya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita itu nggak mungkin ingkar janji. Boleh goro, bahasanya tidak boleh dusta, tidak boleh dendam, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ini pemirsa. Kita hidup itu di dunia ini. Ada yang menghidupi. Jadi istilahnya itu kita itu orang Jawa. Nah, istilah Jawa itu memuja hawa. Jawa itu muja hawa tanpa ono hawa, nggak ono apa-apa gitu. Asal ada dunia itu karena ada hawa itu ada dulu. Jadi begitu ada hawa, kita mewujudkan sesuatu. Berarti hawa itu hidup. Umpama tidak ada hidup, tidak ada hawa, ya tidak ada hidup. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau sudah ada hawa dan kita menyatakan sesuatu, mewujudkan sesuatu itu lewat ucapan. Adanya ucapan karena ada hawa itu. Makanya kita dituntut untuk bisa menemui ucapan kita sendiri. Berarti suara kita ini hakikatnya ya suara yang maha hidup. Soalnya hawa itu kan hawane aku. Aku itu siapa? Aku kan cuma tunggal. Nah, aku itu satu.
ada yang maha satu, yaitu Maha Esa. Terus aku itu siapa? Kalau kita sudah mengenal akunya aku, berarti kita itu hidup sudah sempurna. Kita sudah mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya, siapa Allah itu sebenarnya. Berarti terus siapa aku ini siapa? Sempuh ya. Jadi begitu pemirsa, suatu pelajaran atau suatu ajaran yang luar biasa. Jadi dari ilmunya atau wejangannya Gus Sempuh ini bisa kita simpulkan bahwasanya dalam hidup kita jangan berdusta. Jadi kalau kita jangan berdusta, jangan ojo sombong, dendam, jangan sombong. Dan ini juga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Termasuk kita juga disuruh amanah, tidak berdusta apa yang kita ucapkan ya. Jadi kita tidak mendustai diri kita sendiri, tidak mendustai diri kita sendiri, mendustai orang lain ya. Padahal pemirsa, kita berdusta itu yang pertama kali kita dustai itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dan diri kita itu siapa? Allah. Kan ya? Diri kita itu siapa? Terus di dalam diri kita itu ada siapa? Ada siapa? Ada Hawa tadi. Berarti kita itu mendustai dirinya sendiri. Melukai orang lain berarti melukai dirinya sendiri. Karena kita adalah satu nafas. Nah, itu pemirsa. Ini adalah satu wejangan, satu ajaran begitu bijaksananya leluhur kita orang-orang Jawa ini untuk memberikan satu pelajaran bagi anak turunnya. Dan ternyata ajaran ini sangat sesuai dan cocok dengan ajaran syariat atau agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Sangat sesuai sekali. Kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh hasut, tidak boleh sombong. Dan lebih lagi tadi saya sangat menarik, yaitu puasa menemui suaranya sendiri. Intinya seperti ini kalau saya simpulkan. Jadi ketika kita sudah mengucapkan satu contoh kecil, besok siang saya akan ke rumahnya Gus Sempuh. Ini kita harus menepati. Kita tidak boleh kemana-mana dulu sebelum kita ke alamat yang kita sebut ke Gus Sempuh. Satu contoh pada siang hari ini. Kita tidak boleh. Baru setelah itu baru kita. Itu artinya kita mendidik menjadi orang yang sungguh-sungguh, bukan orang-orangan. Iya, kalau suaranya sendiri saja sudah nggak dipercaya, bagaimana dengan orang lain? Ini sangat luar biasa. Ini adalah pendidikan hidup, kehidupan yang sangat luar biasa. Andai kata ini bisa kita terapkan, tentunya kita hidup ini makmur. Kenapa pemirsa? Tanpa beban. Kunci dalam hidup ini kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, yang pertama harus dipegang adalah amanah. Kita bisa dipercaya. Kalau orang lain sudah tidak percaya sama kita, ya sudahlah, habis hidup kita. Makanya itu. Makanya kalau orang itu sudah ingkar sama ucapannya, berarti kan sudah ingkar sama dirinya sendiri. Itu pemirsa. Makanya kejujuran antara ucapan yang kita ucapkan ini, kita didik yang kita ucapkan ini harus kita tepati, kita temui, menemui ucapan suaranya sendiri. Padahal pemirsa, suara ini goib. Suara ini kita juga tidak tahu dari mana suara tadi dijelaskan oleh beliaunya Gus Imin. Suara ini bersumber dari hawa hidup. Bahasa orang Jawa urip. Makanya dari suara ini saja kita akan mengenal yang maha suara. Yang mempunyai suara ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau zat yang maha menciptakan kita. Jadi kita itu kalau ingin mengetahui sesuatu itu pasti lewat suara. Tanpa ada suara nggak ada apa-apa. Ibarat ini aqua gitu, tanpa kita suarakan ya nggak ada. Adanya ada karena ada ucapan. Ini air klub atau air. Tanpa diucapkan orang itu nggak tahu itu apa.
Gitu Berarti ya. kan semuanya itu goib. Tanpa Goib. adanya suara Makanya itu nggak ada apa-apa. suara ini sangat luar biasa. Kalau kita sudah bisa memahami dari mana suara itu berasal, Berasal. nah, tentunya kita tidak bisa berbicara seperti ini, kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa melakukan sholat atau membantu orang lain tanpa adanya yang hawa tadi, tanpa adanya hidup, tanpa adanya hayatullah. Nah, itu artinya yang kita lakukan ini semata-mata semuanya itu karena Allah. Jangan pernah kita merasa diri kita bisa gerak itu Allah yang kalau tidak ada hidup ya nggak bisa gerak. Nah, itu pemirsa, makanya di ajaran sufisme atau ahli-ahli tasawuf, pernah saya membaca salah satu kitab. Ini adalah jika kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan yang maha kuasa, pertama yang harus dilakukan mengenali diri kita sendiri. Gak usah mikir jauh-jauh, kita kenali diri, ucapan kita, nafas kita ini saja. Hawa, keluar masuknya hawa ini saja. Ini nanti kita akan mengenal bahwa di dalam sini, nah ada hayatullah, ada hidup. Dari hidup itulah sehingga kita bisa berbicara, kita bisa sholat, kita bisa berbuat sesuatu. Nah, makanya mari kita sadari bahwasanya segalanya adalah dari hidup. Malah rahasia nafas ini sangat luar biasa. Nah, iya. Gitu, mohon ditambahkan. Kita tambahkan. Suara itu kayak apa, kita harus bisa menemui suara kita sendiri, dan kita harus bisa meresapi suara itu sebenarnya dari mana, terus yang gerakkan suara itu siapa, dan adanya hawa akhirnya bisa timbul suara. Tanpa ada hawa nggak ada suara. Itu kayak daun ditiup angin, baru angin itu kan hawa, baru ada suara gemerisik, gemuruh gitu kan, karena adanya hawa itu. Tanpa ada hawa ya nggak ada apa-apa. Ya makanya itu sangat luar biasa, sehingga dari sini akhirnya akan tumbuh sifat rendah hati kita, tidak sombong, tidak merasa dirinya hebat, dirinya ini bisa. Manusia itu semuanya sama. Kuncinya ya dari hawa itu. Persamaan manusia seluruh jagat ini hanya di hawa itu. Keluar masuknya hawa, nafas dari hidup. Berarti sama. Jadi istilahnya itu hawa itu masuk dan keluar, masuk dan keluar. Makanya kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah. Kalau terima kasih dijabarkan, kita menerima harus bisa mengasihi. Makanya hawa ini sifatnya nafas kita. Ini sifatnya menerima. Setelah menerima yuk kita keluar masuk ya. Itulah harus kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa sebetulnya filosofi kehidupan ini sangat luar biasa. Kita tidak perlu mencontoh jauh-jauh saja, yang ada pada diri kita, termasuk nafas kita. Masuk, keluar, masuk, keluar, memberi, menerima. Ini kalau andai kata sama itu dengan itu menerima terus nggak dikeluarkan, jadinya apa? Nah, makanya di situ sama halnya dengan Bismillahirrohmanirrohim, Rohman Rohim. Nah iya lah, Rohman Rohim, memberi dan diberi menerima dan memberi. Jadi ini sebetulnya filosofi hawa atau nafas ini dalam kehidupan sangat luar biasa. Makanya dalam nafas ini ada rahasia yang maha kuasa. Makanya saya pernah baca itu Gus Empu, nafas ini adalah talinya roh. Makanya kutiupannya rohku. Makanya siapa yang memahami rahasia nafas, dia akan memahami rahasia hidupnya. Dan ketika kita sudah tidak merasa kita yang mengucap, kita yang berbuat, kita yang tentunya kita yang kita ucapkan kun, tapi sabdo dadi ya. Karena apa? Karena apa? Ucapan itu kan sabdo. Karena hakikatnya ucapan kita adalah kalamullah. Hakikatnya ucapan kita, gerak kita adalah af'alullah. Semuanya dari Allah. Kalau sudah diserahkan seperti itu, ya tentunya
Kalau orang Jawa kita bisa menjadi punya ilmu sabdo dadi. Sabdo dadi, sabdo dumati. Sabdo dadi, sabdo dumati. Apa yang diucapkan itu wujud. Atau kalau dalam bahasa tasawufnya kita sudah masuk dalam penghentian kun. Nah, penghentian kun. Kenapa? Kita sudah tidak merasa diri kita. Yang ada semuanya adalah zat yang maha pencipta, yang maha hidup. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci ya. Iya. Masih yang kunci ini para spiritualis, para dukun-dukun ini nek kepengen sakti, kepengen mandi. Nah, jangan diakui. Iya. Jangan pernah mengakui. Masalah menemui suara iya. kita. Itu cari tahu hakikatnya suara, tahu hakikatnya ucapan kita. Sesungguhnya kita tidak akan bisa mengucap kecuali hawa hidup ini, hayatullah ini, atau Allah yang mengucapkan. Sehingga kalau dalam salah satu kitab diterangkan para kekasih-kekasihnya Allah, wali-waliullah, di Al-Quran sendiri diterangkan dia memandang dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia berjalan dengan kaki Allah, dia berucap dengan kalamullah. Kalau sudah semua diberikan kepada Allah, makanya kalamullah itu diakhiri, atau kalau kita membaca firman Allah atau Al-Quran diakhiri dengan bahasa shadaqallah, berarti maha benar. Dan ada satu lagi ayat di surat Yasin, di akhir surat Yasin, nama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kalau kita sudah meniadakan rendah hati semuanya Allah, tentunya kita akan ucapan kita, apa yang kita lakukan ya tentunya kun fayakun, ya sabdo dadi. Nah, ini konsep, ini rumus dari saudara-saudara kita yang ketepatan menjadi dukun, menjadi paranormal, menjadi spiritualis. Nah, kalau ingin semuanya jangan diakui, jangan merasa dirinya hebat. Dirinya orang bisa. itu kan sangat dekat dengan Allah. Pemirsa, ibarat kayak apa ya, urat nadi. Jadi kita itu nggak usah mendekat ke Allah. Allah sudah sangat dekat. Sangat dekat sekali. Merasa jauh karena dia tidak punya rasa. Karena tidak punya rasa. Tidak merasakan kalau Allah itu sangat dekat sekali. Makanya pemirsa, penting sekali kita memahami, menyadari bahwa diri kita ini tidak ada. Makanya sekali lagi ada satu kitab yang menerangkan wa nahnu adam la maujuda illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sudah tidak merasakan yang semuanya adalah Allah, tentunya hidup kita ya bahagia, hidup kita ya tawadhu. Jadi kita menemukan satu kebahagiaan. Dan Al-Quran sendiri juga menjelaskan ila auliyaullah, jadi kekasih-kekasih Allah itu ila auliyaullah. Jadi la khaufun, dihilangkan rasa keraguan-raguan di hati mereka. Rasa di hatinya cukup iman, yakin secara mutlak, dan dibahagiakan kehidupannya di kehidupan ini oleh Allah tanpa ada kesedihan dan keresahan sedikit pun, pemirsa. Makanya kalau ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, dicintai Allah, syaratnya mudah. Temuilah suaramu sendiri. Temuilah suaramu sendiri dan jangan ragu-ragu. Iman yang mutlak dan selalu bahagia. Kita ini kalau tidak bahagia, kita merasa sedih, kita berarti nggak pintar bersyukur. Nggak pintar bersyukur, nggak bisa menyukuri. Iya, kita diberi nafas, kita mau, kalau kita mau tidak bersyukur, misalnya hati kok mau lihat nafas kita, kita masih diberi hidup. Hidup inilah karunia teragung. Dengan diberi hidup kita bisa merasakan rokok, bisa merasakan minum kopi enak. Ini belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Itu pemirsa, sekilas bincang-bincang dengan beliaunya Gus Empu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menyempurnakan bahasa-bahasa. Monggo disempurnakan sendiri. Barangkali ada kelirunya, sampai bener kau dewi. Memang kita punya batas-batas kemampuan. Kita punya kurun dan waktu. Kita hanya sekedar menyampaikan, mungkin jauh lebih
jauh dari kesempurnaan. Monggo saudara-saudara yang di sana disempurnakan. Nah, karena kita punya keterbatasan pengetahuan dan wawasan, ini cuma sedikit, barangkali ada guna dan manfaatnya untuk pemirsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.